wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, para asatidzah dan ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih pada bab mujahadah. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis ke-100 atau hadis ke-6 dalam bab ini. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah taala daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya memperoleh kebaikan. Berlomba-lombalah untuk memperoleh apa saja yang memberikan manfaat kepadamu. Bersemangatlah dan mohonlah pertolongan kepada Allah taala, dan janganlah kalian merasa lemah. Jikalau engkau terkena suatu musibah, maka janganlah engkau berkata, andai kata saya mengerjakan begini dan begitu, tentu akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini adalah takdir Allah Ta'ala, dan apa saja yang dikehendakinya, tentu dia akan melaksanakannya. Sebab sesungguhnya ucapan lau, andai kata, itu membuka pintu godaan syaitan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dari kata al-mu'min al-qawi, yang dimaksud dengan al-qawi di sini adalah al-qawi fil iman. Maksudnya adalah kekuatan pada iman. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan mukmin yang kuat, kekuatan yang dimaksud bukan kekuatan pada anggota badan, pada tubuh, pada otot, tetapi yang dimaksud di sini adalah kekuatan iman. Karena kekuatan iman pasti akan mendatangkan kebaikan. Berbeda dengan kekuatan badan, hanya bisa mendatangkan kebaikan jika digunakan untuk kebaikan-kebaikan saja. Namun betapa banyak orang-orang yang kuat menggunakan kekuatannya untuk lawan dari kebaikan itu sendiri. Keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, dan yang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan iman. Karena dia disandarkan dengan sesuatu yang disifati sebelumnya, yaitu al-mu'min. Al-mu'min al-qawi. Sehingga dari sini diambil pemahaman bahwa kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan iman. Sebagaimana dikatakan ar-rajulul qawi, laki-laki yang kuat. Kekuatan apa yang dimaksud? Adalah kekuatan rujulah, kejantanan, kelaki-lakian. Maka samahannya dengan kata ini, al-mu'min al-qawi, yakni fi imanihi. Mukmin yang kuat yaitu pada keimanannya. Baik. Khairun, mukmin yang kuat itu menunjukkan atau lebih baik. Khairun yang dimaksud ini menunjukkan tafdhil, bahwa mukmin yang kuat itu jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Dan di sini menunjukkan keutamaan seorang mukmin yang kuat pada imannya. Ya.
lebih baik, lebih utama daripada seorang mukmin yang lemah pada imannya. Nah, ini yang harus difahami. Karena sebagian ada yang memahami bahwa kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan secara umum. Baik itu kekuatan anggota badan dan lain sebagainya. Tidak. Tapi yang dimaksud dengan kekuatan dalam hadis ini adalah kekuatan iman. Karena pasti dia akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Adapun kekuatan pada anggota badan tergantung pada penggunanya. Ketika digunakan dalam kebaikan, baru dia bisa mendapatkan kebaikan. Hanya saja jika digunakan untuk kemaksiatan dan keburukan, dia tidak akan pernah mendapatkan pahala, melainkan dia akan mendapatkan dosa. Nah, sehingga mukmin yang kuat pada imannya itu lebih baik daripada mukmin yang lemah pada imannya. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa fi kullin khair. Pada setiap golongan, baik golongan mukmin yang kuat imannya atau golongan mukmin yang lemah imannya, ada kebaikan di dalamnya. Mukmin yang kuat imannya jelas banyak kebaikan yang akan didapatkan. Mukmin yang lemah imannya masih ada kebaikan. Paling tidak dia jauh lebih baik daripada orang yang tidak beriman, orang yang kafir. Adanya penjelasan wa fi kullin khair ini untuk membantah adanya tawahum. Anggapan bahwa mukmin yang lemah imannya tidak ada kebaikan sama sekali. Maka hal tersebut dipatahkan dengan adanya tambahan wa fi kullin khair. Pada setiap golongan ada kebaikan di dalamnya. Paling tidak dia lebih baik daripada orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hadid ayat 10. Allah Ta'ala mengatakan, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallah al-husna. Tidak akan pernah sama di antara kalian yang menginfakkan hartanya sebelum Fathu Makkah. Kemudian berperang sebelum Fathu Makkah. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran pahala yang jauh lebih banyak dibandingkan yang berinfak setelah Fathu Makkah. Ya. Tetapi di akhir ayat Allah mengatakan wa kullu wa'adallah al-husna, tapi masing-masing Allah janjikan kebaikan. Hanya saja perbedaannya kebaikan yang pertama dengan yang kedua berbeda-beda. Ya. Disesuaikan dengan masyaqqah, kesulitan yang dihadapi. Maka penjelasan wa kullu wa'adallahu al-husna ini untuk menutup celah dengan adanya anggapan bahwa orang-orang yang berinfak, berjuang setelah Fathu Makkah itu tidak ada kebaikan. Atau orang yang memiliki iman yang lemah tidak ada kebaikan. Maka ditutup dengan perkataan wa fi kullin khair. Di setiap golongan, baik mukmin yang kuat imannya, mukmin yang lemah imannya, ada kebaikan di dalamnya. Ya, ada kebaikan di dalamnya. Maka ini yang harus difahami baik-baik bahwa makna dari al-mu'min al-qawi itu adalah kekuatan pada iman, dan pada diri mukmin yang lemah imannya juga ada kebaikan. Paling tidak dia masih beriman dan lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Dan potongan hadis ini juga menunjukkan faidah bahwa level iman hamba itu berbeda-beda. Level iman hamba itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pertengahan, ada yang paling bawah. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Fatir ayat 32, Allah Ta'ala mengatakan, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhi istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Hamba-hamba ini disandarkan kepada kami, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang beriman. Kemudian disebutkan hamba-hamba tersebut menjadi 3 bagian, 3 golongan. Yang pertama, orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Para ulama sebagian mengatakan mereka adalah memiliki mutlakul iman. Ada iman, ada dasar keimanan, tapi mungkin seringkali berbuat maksiat, berbuat dosa-dosa. Ini lemah imannya. Wa minhum muqtasid. Ada di antara mereka yang pertengahan. Di antara mereka ada yang pertengahan. Mengerjakan yang wajib-wajib saja. Tidak perhatian kepada yang sunnah-sunnah. Pertengahan. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat biiznillah. Ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak hanya yang wajib yang dikerjakan, namun yang sunnah pun mereka lakukan. Tidak hanya yang haram yang mereka tinggalkan, bahkan yang makruh pun mereka jauhi.
Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan tingkatan keimanan. Maka al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif juga menunjukkan hal yang sama, bahwa keimanan hamba memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Dan tentunya kita berusaha untuk menjadi mukmin yang terbaik. Kemudian Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, berlomba-lombalah terhadap apa yang memberikan manfaat bagimu. Dan di sini adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung, yang mana kita diperintahkan untuk berijtihad dalam memperoleh apa saja yang bermanfaat bagi kita dan menjauhi hal-hal yang bisa memberikan madarat kepada kita atau tidak memberikan apa-apa. Karena ada terkadang perkara-perkara memang tidak bisa memberikan madarat, tapi tidak juga memberikan manfaat. La yanfa' wa la yadur. Orang yang mukmin yang berusaha keras untuk mendapatkan kebaikan, tentunya dia juga akan menghindari perkara-perkara yang seperti ini. Tujuan utamanya dalam melakukan aktivitas adalah bagaimana mendapatkan manfaat. Baik manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat. Timbul pertanyaan, Ustadz, kalau seandainya ada dua manfaat yang berbenturan antara manfaat dunia dan akhirat, mana yang lebih didahulukan? Kalau kita kembalikan kepada hadis, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau kepada apa yang memberikan manfaat bagimu. Sehingga ini juga mengisyaratkan bahwa kita diperintahkan untuk lebih mengedepankan aham, fal muhim. Yang paling penting terlebih dahulu, kemudian yang setelahnya. Ketika ada dua perkara penting antara dunia dan akhirat, mana yang lebih bisa memberikan manfaat bagi kita? Tentu adalah perkara akhirat. Banyak sekali perkara-perkara dunia yang bermanfaat, tapi tidak bisa memberikan manfaat bagi akhirat. Maka ini percuma. Maka yang lebih diutamakan adalah yang lebih banyak bisa memberikan manfaat, yaitu ke akhirat. Ya, perkara-perkara akhirat. Baik, kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasta'in billah. Dan tentunya ini memiliki makna tersendiri, faidah tersendiri, bahwa ketika kata ini diletakkan setelah kita diperintahkan untuk bersemangat dalam kebaikan, ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang hamba hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam mencari dan memperoleh hal-hal yang bermanfaat, jangan sampai dia melupakan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun itu dalam perkara-perkara yang mudah, dalam perkara yang remeh-temeh. Seandainya seperti ketika seseorang hendak berwudu, seseorang hendak pergi ke arah kanan dan ke kiri, ketika dia hendak meletakkan sesuatu, hal-hal yang kecil yang dipandang sangat sepele oleh sebagian orang, jangan sampai dia kemudian hanya menyandarkan pada kekuatannya dan melupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang-orang yang ada di luar sana tidak mampu melakukan hal-hal yang kecil seperti itu. Tidak bisa melangkahkan kakinya, tidak bisa lagi berwudu, tidak bisa berduduk tegak, tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas kecil, tidak bisa makan dengan sendirinya, dan seterusnya. Maka hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, walaupun pada hal-hal yang kecil. Ya. Ini adalah salah satu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berkaitan erat dengan perintah sebelumnya, untuk bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat dan jangan lupa untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wala ta'jiz. Dan janganlah kalian lemah. Janganlah kalian terputus amalnya. Terkadang ikhwatal iman azanallahu wa yakum jami'an, kita sadar bahwa apa yang ada di hadapan kita ini hal-hal yang bermanfaat. Pasti mendatangkan manfaat. Kemudian kita mulai langkah kita untuk mengejar manfaat tersebut. Misalkan dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu. Pekan pertama, pekan kedua, dia bersemangat dalam mengejarnya, bersemangat dalam mencari ilmu. Hanya saja itu terhenti dalam waktu setelah 1 bulan atau mungkin 1 tahun. Sebagaimana yang kita saksikan di sebagian ikhwah yang mungkin mengalami futur. Ya. Sehingga tidak lagi ditemukan di majlis-majlis ilmu, tidak lagi mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
Oleh karena itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala ta'jiz, wala ta'jiz. Setelah Nabi perintahkan untuk bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengatakan wala ta'jiz. Jangan terputus dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Istamir, terus istiqamah. Ketika di hadapan kita ada yang bermanfaat, maka terus kita lakukan. Walaupun itu sedikit. Tapi jangan sampai kita terputus dari hal tersebut. Baik. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau seandainya apabila kamu tertimpa sesuatu kegagalan, maka janganlah engkau mengatakan, kalau seandainya aku melakukan demikian dan demikian, pasti akan terjadi demikian dan demikian. Walakin qul, akan tapi katakanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, karena ucapan lau taftahu amala syaitan. Karena ucapan lau itu bisa membuka pintu perbuatan syaitan. Maksudnya adalah ketika di awal kita sudah bersemangat untuk menggapai hal-hal yang bermanfaat. Kita sudah beristihad, bermujahadah, dan tidak pernah lupa untuk beristi'anah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah putus asa. Terus menerus, continue, semangat. Tidak pernah putus dalam berusaha. Setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya. Ternyata di akhir usaha kita mendapatkan apa yang menjadi kebalikan dari apa yang kita inginkan. Kegagalan. Tidak mendapatkan kesuksesan. Maka pada saat itu jangan sampai kita mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza. Atau justru menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabahi doa yang telah dipanjatkannya. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tidak pernah putus dari doa, tidak pernah berhenti dalam melakukan kebaikan tersebut. Ternyata apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Maka jangan sampai kita mengucapkan kata lau anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Kalau seandainya aku melakukan demikian, pasti akan demikian. Kenapa? Karena kita hanya diperintahkan untuk berusaha, sementara Allah Ta'ala lebih berkehendak atas apa yang Allah Ta'ala ingin lakukan. Allah Ta'ala mengatakan, wallahu ghalibun ala amrihi. Allah Ta'ala maha berkuasa terhadap urusannya. Kita sebagai hamba hanya berusaha sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sebagai contoh, ketika seseorang hendak safar yang dia lakukan untuk umrah, ternyata di pertengahan perjalanan terjadi hambatan yang pada akhirnya tidak sampai kepada tempat yang ingin dia tuju, yaitu pelaksanaan umrah di kota Mekah. Misalnya, jangan sampai dia mengatakan, kalau seandainya saya ikut kendaraan ini, kalau seandainya saya berangkat lebih dahulu, kalau seandainya. Karena tugas kita hanya berusaha, sementara Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita dan maha berkehendak. Ya. Mengapa perkataan lau seandainya ini dilarang? Nabi mengatakan, fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena ucapan lau itu membuka membuka pintu syaitan. Maksudnya adalah kata-kata lau, ikhwatal iman azanallahu wa jami'an, itu menunjukkan adanya seseorang akan tenggelam dengan kesedihan, yang pada akhirnya dia tidak lagi melakukan kebaikan-kebaikan. Dan itu yang sering kali terjadi. Dia setelah berusaha semaksimal mungkin, misalkan dalam bisnis, dalam urusan-urusan tertentu, dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Berbeda dengan orang yang seadanya, ketika dia gagal maka dia tidak akan pernah tenggelam dalam kesedihan. Tapi berbeda dengan orang yang sudah bersungguh-sungguh. Dia habiskan seluruh waktunya untuk mengerjakan yang dia inginkan, dengan tujuan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan tidak pernah putus berdoa. Setiap malam, di waktu-waktu mustajab, tidak pernah berputus berdoa. Dan tidak pernah berhenti untuk melakukannya. Ternyata gagal. Ketika dia mengatakan lau, seandainya, ini yang akan menjadikan dirinya tenggelam dalam kesedihan yang pada akhirnya tidak ada perbaikan.
Yang adalah kesedihan, seandainya. Dan tidak sedikit di antara orang yang tenggelam dalam kesedihannya, stres, gila, dan seterusnya. Dan itu yang sering kali terjadi. Inilah bahayanya perkataan lau. Kemudian di antara keburukan yang lainnya dari perkataan lau adalah seakan-akan orang ini mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima apa saja yang Allah taala takdirkan padanya. Ya. Padahal dia telah mengerahkan segala upaya, kemudian dia mengatakan lau, ini seakan-akan orang ini tidak mempercayai atau mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga kenapa ucapan lau ini dilarang? Karena ini menafikan sikap sabar dan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Inilah ikhwatal iman azanallahu jami'an sebab kenapa kita dilarang mengucapkan kata lau. Lantas apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama, sabar. Ketika kita mendapatkan hasil tidak sesuai dengan yang kita inginkan, padahal kita sudah berusaha, padahal tidak putus dari doa, tidak pernah berhenti melakukannya, istiqamah, namun tetap mendapatkan hasil tidak sesuai yang kita harapkan, maka yang kita lakukan tidak lain adalah bersabar. Kenapa? Karena dengan sabar itu lebih mewujudkan keimanan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Wala imana liman la sabaralah. Sabar dari iman, sabar dan iman itu bagaikan kepala dan jasad. Ya, kepala dan jasad. Oleh karenanya tidak ada iman jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Jadi ketika dapat musibah ya sabar. Kenapa sabar? Karena dengan sabar lebih merealisasikan iman dalam diri. Kemudian yang kedua, kenapa harus sabar? Karena ketika kita sabar, pasti Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Kenapa harus sabar? Karena Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan akan ada dua kemudahan yang Allah Ta'ala janjikan. Kenapa harus sabar? Karena Allah Ta'ala akan mengganti yang lebih baik. Kenapa harus sabar? Karena Allah Ta'ala akan mengganti yang lebih baik. Sebagaimana yang terjadi kepada Ummu Salamah ketika meninggal oleh suaminya. Allah Ta'ala gantikan suami yang lebih baik daripada suami sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus sabar? Karena bisa jadi musibah itu adalah teguran bagi kita. Dan Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Agar kita kembali sadar, ingat bahwa apa yang kita lakukan sebelumnya adalah perbuatan yang keliru. Kita anggap itu adalah hal yang bermanfaat. Sehingga kita bersemangat dalam melakukannya. Ternyata di balik semangat itu ada hak-hak orang lain yang kita abaikan. Banyak ibadah yang kita tinggalkan. Karena kita tertipu dengan manfaat dunia dan melupakan manfaat akhirat. Allah uji dengan hasil yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kita sabar. Karena mungkin dengan sabar itu kita sadar bahwasanya ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berpikir jernih. Jangan-jangan ini memang teguran bahwa apa yang saya lakukan sebelumnya adalah sebuah kekeliruan. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Dan inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita dapatkan dari cobaan, ujian, musibah, jangan lepas dari ucapan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Maka ini jangan pernah lepas dari ucapan kita. Jangan sampai justru kita terbuai dengan kesedihan sehingga selalu mengucapkan lau. Nah, di samping ucapan lau ini adalah sebuah pelanggaran, dosa. Di sisi lain, ucapan lau tidak pernah akan bisa mengembalikan apa yang hilang dari kita. Ketika dia mengucapkan lau, itu tidak akan pernah mengembalikan apa yang sudah berlalu darinya. Tidak akan pernah mengembalikan kondisi yang dia hadapi saat itu juga. Tidak bisa. Ya. Terlebih lagi ucapan lau ini akan menambah masalah. Tadi seperti yang kita katakan, dia terbuai dengan kesedihannya. Tidak berpikir bagaimana cara memperbaikinya. Jangan sampai terulang kembali, tidak akan berpikir ke situ. Karena terlalu tenggelam dengan kesedihannya. Ini sebab dibalik ucapan lau. Ini akibat dibalik ucapan lau. Seandainya, andai kata, dia tidak akan pernah membuahkan kebaikan. Justru membuat hamba semakin tenggelam kepada keburukan. Tidak pernah berpikir untuk memperbaiki.
Bahkan justru di antara hamba malah akan mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita katakan lakukan dua hal ketika kita mendapati hal yang tidak kita inginkan, sabar, dan kedua adalah ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dan ketika buktikan ini masing-masing, apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ketika kita ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, pasti itu akan membuahkan ketenangan dalam diri kita. Ya sudah. Tidak ada lagi yang perlu disesali, tidak ada lagi yang perlu disedihkan. Kita sedih mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi ya sudah. Ini sudah takdir Allah. Sebagai orang beriman kita sadar bahwa apa yang terjadi bagi kita, ditakdirkan bagi kita, itu ada hikmah dan kebaikan dari semuanya. Buktikan ini masing-masing ketika kita mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, naik motor diinformasikan hati-hati lewat jalan ini, jangan mengambil jalan kanan, nanti bisa terkena becek, kecelobok dan semisalnya. Ternyata nggak percaya, lewat jalan kanan, qaddarallahu ma syaa fa'al, dia terjatuh, licak, basah semua pakaiannya. Jangan sampai keucap dalam dirinya, kalau seandainya saya ikuti pesan dari Mas Dian tadi, kalau seandainya saya ikuti pesan dari kawan-kawan, jangan ngambil jalan. Ya sudah, qadarullah masya Allah, sudah terjadi. Pada saat itu kita merasa tenang sudah. Ya mungkin kejadian ini sudah Allah Ta'ala tulis di Lauh Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Terkait hukum mengucapkan kata seandainya, ternyata para ulama memberikan rincian. Ya, karena ucapan seandainya ini memiliki beberapa bentuk penggunaan yang mana setiap penggunaan memiliki hukum yang berbeda-beda. Yang pertama, pengucapan seandainya dalam rangka memprotes syariat. Sebagai contoh, orang yang suka merokok mengatakan seandainya rokok itu halal misalkan, maka ini jelas keharamannya. Ya, jelas keharamannya. Seakan-akan dia memprotes syariat Allah. Allah sudah tetapkan bahwa ini diharamkan, kemudian dia mengandai-andai itu dihalalkan, maka itu adalah protes kepada syariat Allah Ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajibkan untuk berjihad, namun mereka beralasan dengan alasan yang tidak benar, tidak syar'i, yang pada akhirnya mereka tidak ikut berjihad. Ternyata sebagian kaum muslimin yang ikut di medan perang, dalam hal ini adalah perang Uhud, banyak yang terbunuh. Mereka mengatakan, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Orang-orang munafik, mereka yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, andaikan mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Ini andai kata yang memprotes syariat. Syariat diturunkan syariat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk ikut berperang. Namun mereka tidak ikut berperang, kemudian mereka berandai-andai. Ya. Kemudian yang kedua, pengandaian untuk memprotes takdir. Pengandaian untuk memprotes takdir. Ya. Atau memprotes musibah yang menimpanya. Maka ini jelas keharamannya. Sebagaimana hadis yang kita bahas pada siang hari ini. Kemudian yang ketiga, pengandaian karena keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau yang kedua tadi pengandaian karena memprotes takdir. Ini dalam arti sesuatu yang telah terjadi. Maka ini jelas haram. Ketika terjadi kecelakaan, musibah, kemudian dia mengandai, maka ini jelas haram. Sebagaimana yang telah kita bahas pada hari ini. Kemudian yang ketiga adalah pengandaian karena keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Bukan atas dasar penyesalan. Tapi ingin mendapatkan sesuatu. Seandainya saya memiliki ini, seandainya saya memiliki ini. Maka hukumnya dibagi dua. Tergantung dari apa yang dia andaikan. Seandainya saya punya harta. Yang pertama berandai dengan harta tersebut untuk bisa bersedekah, dapat pahala. Yang kedua berandai punya harta untuk bisa berfoya-foya, dapat dosa. Hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa penduduk dunia itu memiliki 4 golongan, 4 macam golongan. Yang pertama ada hamba yang Allah Ta'ala berikan rizki dan ilmu. Yang mana dia menggunakan rizkinya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, menyambung silaturahmi, menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Maka ini jenis manusia yang paling mulia. Yang kedua ada hamba yang diberikan ilmu tapi tidak memiliki harta. Kemudian hamba ini yang punya ilmu dan tidak punya harta, dia berandai-andai. Seandainya saya punya harta sebagaimana si fulan, si alan, maka saya akan menyedekahkan harta saya. Saya akan melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Sedekah kepada fakir miskin, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kedua ini akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana yang pertama. Nah, pengandaian yang seperti ini baru dapat pahala. Adapun golongan yang ketiga adalah hamba yang diberikan harta tapi tidak punya ilmu. Yang mana hartanya digunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Maka dia dapat dosa. Dan inilah manusia yang paling buruk. Dan yang keempat adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu, kemudian berandai-andai. Seandainya saya punya harta, maka saya akan berfoya-foya sebagaimana yang ketiga, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama. Nah, jadi mengandai sesuatu yang belum dia dapatkan. Dapat pahala jika seandainya dia andaikan kepada hal-hal kebaikan. Tapi dapat dosa jika seandainya dia mengandai-andai pada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada keburukan. Adapun yang keempat, ini adalah pengandaian hanya sebatas informasi. Pengandaian hanya sifatnya sebagai informasi, bukan penyesalan atau protes terhadap takdir. Sebagai contoh, dia mengatakan kepada saudaranya, seandainya kemarin Anda hadir di kajian, ceramah, pasti dapat manfaat, pasti dapat ilmu. Nah, ini sifatnya sebagai informasi saja, bukan penyesalan atas takdir. Maka menurut ulama ini diperbolehkan jika sebagai informasi kepada saudara kita, bukan sebagai penyesalan. Wallahu alam. Baik, apa kaitan hadis dengan bab? Kaitan hadis dengan bab adalah tadi pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kepada apa-apa yang membuahkan manfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kalian lemah. Janganlah kalian putus dalam bersemangat. Nah, ini berkaitan dengan mujahadah, karena seseorang dalam menggapai hal-hal yang bermanfaat maka membutuhkan ijtihad dan mujahadah yang kuat agar dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan ikhwatal iman azanallahu wa yakum jami'an, untuk meraih surga itu wajib menempuh jalan yang sulit. Untuk meraih surga wajib menempuh jalan yang sulit. Jalan menuju surga bukan jalan yang mudah. Jalan penuh rintangan, jalan penuh ujian, jalan penuh cobaan. Oleh karena itu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka, Nabi mengatakan, laqad sa'alta 'an 'azim. Engkau bertanya tentang perkara yang besar. Karena memang pada dasarnya jalan menuju surga penuh dengan rintangan dan cobaan. Dan hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menitinya, dalam menjalaninya, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan baginya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, maka kami akan berikan dia petunjuk kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.